Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulida Putri dari kelas 83. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 tentang perkembangan teknologi informasi komunikasi dan media sosial. Teknologi adalah suatu keseluruhan benda ataupun bukan yang diciptakan sedemikian rupa untuk mempermudah kegiatan manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, ada dua masa. Yang pertama, ada masa prasejarah dan masa modern. Masa prasejarah, tulisan mulai dikenal pada tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria. Di Indonesia sendiri, tulisan mulai dikenal pada zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti Kutai, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain. Orang purba dapat menggambarkan informasi yang mereka peroleh dengan cara menggambarkannya di gua-gua. Yang kedua, ada masa modern. Masa modern ini adalah masa keemasan bagi teknologi dan komunikasi. Macam-macam media yang digunakan pada masa modern. Yang pertama, ada surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi. Surat kabar disebut juga dengan koran. Di dalam koran terdapat informasi dari berbagai topik seperti peristiwa politik, olahraga, hiburan, budaya, dan cuaca. Yang kedua, ada telepon. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon merupakan alat yang mengirimkan pembicara melalui sinyal listrik. Yang ketiga, ada televisi. Televisi ditemukan pada tahun 1883 oleh Paul Nipkow. Yang terakhir, ada komputer. Perkembangan komputer dimulai dengan adanya alat yang disebut abacus yang muncul sekitar 5000 tahun yang lalu. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer generasi pertama membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya ada komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Lalu ada komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dan disatukan di dalam satu chip. Pada generasi keempat dikembangkan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Yang terakhir, komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima yang kini sedang dalam perkembangan adalah komponen yang dipakai itu VLSA. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang media sosial. Media sosial adalah media online atau daring yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Media sosial awalnya terbentuk pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin. Sistem papan buletin ditemukan oleh Ward Christensen dan Reddit Zeus. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik media sosial. Ada 4 karakteristik media sosial, yaitu partisipasi pengguna, adanya keterbukaan, adanya perbincangan, dan keterhubungan.
Saya akan menjelaskan satu persatu tentang karakteristik tersebut. Yang pertama, ada partisipasi pengguna. Semua media sosial mendorong penggunanya untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terhadap suatu pesan atau konten di media sosial. Yang kedua, adanya keterbukaan. Sebagian besar media sosial memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Yang ketiga, adanya perbincangan. Kebanyakan media sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam bentuk reaksi maupun perbincangan antar penggunanya. Yang terakhir ada keterhubungan. Melalui media sosial, para penggunanya dapat terhubung dengan pengguna lainnya melalui fasilitas tautan atau links dan sumber informasi lainnya. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan media sosial. Yang pertama, fungsi media sosial memperluas interaksi sosial manusia dengan memanfaatkan teknologi internet dan website. Yang kedua, menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens. Yang ketiga, melakukan transformasi manusia yang dulunya pemakai isi pesan berubah menjadi pesan itu sendiri. Yang keempat, ada pengguna personal branding bagi para pengusaha siapa ataupun tokoh masyarakat. Yang kelima, ada media komunikasi antara pengusaha ataupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis media sosial dan contohnya. Yang pertama ada social networks. Ini adalah sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan paling banyak digunakan. Yang pertama ada Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Komunitas online atau forum dibuat oleh perorangan atau kelompok yang mempunyai hobi atau minat tertentu. Contoh dari komunitas online adalah Brainly, Kaskus, dan lain-lain. Lalu ada juga yang namanya situs blog. Situs blog juga termasuk media sosial karena situs blog juga memungkinkan pembuat blog dan si pembacanya ini melakukan interaksi. Contoh situs blog ada Sugeng ID, lalu ada bloggerborneo.com, dan lain-lain. Nah, yang terakhir nih ada juga yang namanya itu social bookmark. Ide awal situs sosial bookmark itu sebagai wadah para pengguna atau para pemakai media sosial yang mempunyai website tertentu yang ia sukai. Contohnya ada Slashdot, terus ada Digo ID, lalu ada juga Scoop It, dan lain-lain. Terakhir, saya juga akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatifnya media sosial. Dari dampak yang positifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada menjalin atau menjaga persaudaraan dan kekerabatan. Yang kedua ada sebagai media penyebaran informasi. Yang ketiga ada memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat ada situs jenjang sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Yang kelima ada sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Yang keenam ada internet sebagai media komunikasi. Yang ketujuh ada media pertukaran data. Yang kedelapan sebagai media promosi dalam bisnis. Nah, dampak-dampak positif dari media sosial. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang dampak negatif dari sosial media. Yang pertama ada susah bersosialisasi dengan orang sekitar.
Yang kedua, situs sosial media akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Yang keempat, itu media sosial juga dapat mengganggu dan mengurangi kinerja. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi. Yang keenam, kejahatan dunia maya. Yang ketujuh, informasi bersifat kabar bohong atau hoax. Konten asusila seperti pornografi pun merajalela. Yang kedelapan, masuknya berbagai macam budaya asing yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Yang kesembilan atau yang terakhir itu mengganggu kesehatan tubuh. Bijak menggunakan sosial media. Bagaimana nih kita mengatasi dampak negatif yang tadi aku udah sebutin di atas? Beberapa caranya yaitu menyaring dan memilih atau memfilter pertemanan. Yang kedua, berpikir dahulu sebelum membuat status. Yang ketiga, publikasikan informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Yang keempat, bijak membagikan konten atau informasi. Yang kelima, bijak memilih informasi yang didapatkan. Yang keenam, jangan suka pamer. Yang ketujuh, selalu punya etika saat berinteraksi di sosmed. Yang kedelapan, interaksi seperlunya aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.